telepon aja ke sono buka. Ya, kosong aja. Nadia Mengajak kepada warga masyarakat Jakarta untuk stop anti politik uang. Pemilih nasional tidak mungkin menggadaikan kebebasan dengan politik uang. Jangan ambil uangnya, stop politik uang. Deklarasi anti politik uang, Jakarta 24 Juni 2012. 1000 brosur stop politik uang dibagikan kepada warga yang melintas di bundaran Hotel Indonesia. Tagline kami, jangan ambil uangnya. Dalam artian, ya kalau ada kandidat ingin melakukan politik uang dengan memberikan uang, itu mestinya ditolak oleh seluruh pemilih. Kenapa harus ditolak? Karena kita sadari bahwa korupsi itu diawali justru dari sekarang ini. Kandidat melakukan politik uang, dan semua modal kampanye, modal pemilu itu harus dikembalikan oleh mereka pada saat mereka menjabat. Deklarasi tinggal deklarasi. Ketika kampanye berlangsung, inilah yang kami temui. Tim sukses membagikan uang, bahkan di arena kampanye, di depan publik, meski mereka berusaha menyamarkannya. Tak hanya memberikan uang, barang-barang kebutuhan pokok pun dijadikan alat pemikat. Kami memergoki pembagian barang kebutuhan pokok di sebuah rumah warga dari tim sukses calon tertentu. Kami tim kampanye itu merupakan bagian dari tim kampanye resmi yang terdaftar di KPU. Bila mana di lapangan ditemukan ada relawan, simpatisan maupun kader dari partai yang memberikan uang pengganti transfer segala macam, itu bukan merupakan bagian kebijakan yang dilakukan oleh tim kampanye resmi yang dilakukan oleh kami. Warga yang kami temui memaparkan apa saja yang mereka dapat selama kampanye. Nyatanya kita cuma dikasih 50 berdua, depan belakang itu berdua. Lo katanya 50. Yaudah deh, biarin deh, daripada nggak dapet, udah panas-panasan, besok-besok nggak mau lagi deh kayak gini. Tapi disuruh milih pasangan itu nggak? Disuruh itu. Kita tanda tangan, Bu, besok kalau nyoblos nomor ini ya, gitu. Kemarin dapat juga, Pak? Dapat. 25. Waktu itu berapa yang dapat? Itu pertama 50.000 ya? Per orang ya itu ya? Iya. Lalu, adakah taburan uang dari para calon mempengaruhi pilihan warga yang menerimanya? Enggak sih, udah ada pilihan. Berarti nggak berpengaruh nih, pemberian-pemberian itu diterima aja gitu? Iya, terima aja pemberian dari mana ya. Yang penting kan jadinya kita dikasih ya. Tergantung duitnya lagi. Ada serangan pajarnya sebelum. Undang-undang pemerintah daerah tegas melarang politik uang. Bagi yang terbukti melakukannya, dapat dibatalkan keikutsertaannya dalam pilkada. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta juga dengan tegas sudah mengatur apa yang boleh dan tidak boleh diberikan oleh calon. Yang boleh itu jadi pin, kaos, gantungan kunci, topi. Atribut itu yang dianggap bukan politik uang kalau dalam peraturan kampanye. Di luar itu adalah politik uang. Lalu mengapa politik uang tetap terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta kali ini? Mengapa politik uang sulit dijerat hukum? Ketika orang menerima uang pun, kalau disuruh untuk mengaku sebagai saksi, ya akan nurut. Ketika ditanya Panwas, diminta Panwas menjadi kesaksian, walaupun dia sudah menyatakan, saya enggak tahu, dan jujur, di pengadilan itu akan sangat sulit. Nah, persoalannya adalah kemudian tentu saja Panwaslu bersama dengan polisi dan jaksa harus merekonstruksi ini dengan bukti material dan formil. Agar pihak-pihak tidak melakukan politik uang, saya kira apapun bentuk politik uang itu harus diharamkan dan dilakukan penegakan hukum yang keras terhadap itu. Pembagian barang kebutuhan pokok, pembagian uang, pengerahan RT/RW untuk memilih calon tertentu, hingga perekrutan tim sukses yang tidak wajar, semuanya terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Tak harus membuat Anda berkecil hati, tetap gunakan hak pilih sesuai keyakinan Anda. Alvia Husin, Roni Kuncoro, Kompas TV, Jakarta.